Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Humeratul Ulfa, NIM 211105024 dari Farmasi Pagi. Di sini saya akan menerangkan tentang identifikasi radix, rizoma, flus, fructus, semen, dan talus. Simplicia radix, akar pasak bumi, tanaman asal, Euricoma longifolia Jack, suku Cimarubaceae. Untuk uji makroskopisnya, akar utuh atau berupa potongan tidak beraturan. Akar utuh berbentuk silindrik, diameter 2 cm sampai 7 cm atau lebih besar. Panjangnya 10 cm sampai 30 cm atau lebih. Bagian kulit tipis, permukaan luar berwarna kelabu, kekuningan, sampai agak kehitaman. Bagian kayu umumnya berwarna kuning pucat, kadang-kadang berwarna kelabu sampai coklat muda, keras dan sukar dipatahkan. Berikut adalah gambar dari akar pasak bumi. Selanjutnya, uji mikroskopis. Pada penampang melintang, akar tampak jaringan gabus terdiri dari beberapa lapis sel gabus berbentuk segi empat agak beraturan. Parenkim korteks dengan sel berdinding tipis berisi butir pati tunggal atau majemuk berbentuk poligonal. Pada parenkim korteks terdapat sel batu tunggal atau berkelompok. Bentuk bulat panjang, dinding sel tebal, saluran noktah bercabang-cabang. Di bagian dalam korteks terdapat kelompok serabut berdinding tipis, berbentuk poligonal dan lumen lebar. Pembuluh kayu terdiri dari trakea dan trakeida. Jari-jari teras tersusun dari 1 sampai 3 baris sel dan bernoktah. Berikut gambar. Yang pertama ada butir pati, terus ada trakea, lalu parenkin, serabut, selanjutnya sel batu, dan yang terakhir serabut dengan jari-jari teras. Yang pertama itu butir pati, ini bentuknya itu bulat-bulat kecil, lalu trakea itu bentuknya itu panjang, ada geriginya, bergerigi, terus ada bintik-bintik kecil di tengahnya. Yang ketiga parenkin. Parenkin ini seperti jaring laba-laba. Lalu yang keempat ada serabut. Serabut ini bentuknya panjang, ada bintik-bintik kecilnya di tengah, lalu seperti ini, seperti di gambar. Yang kelima itu ada sel batu. Sel batu itu panjang seperti ini, terus ada bintik-bintik kecilnya, seperti ada di gambar. Yang keenam, serabut dengan jari-jari teras. Itu panjang seperti jari-jari, lalu ada bulatan-bulatan di sini. Parenkim, jaringan dasar yang utama. Sel-sel parenkim ditentukan pada akar dan batang, terutama sebagai pengisi bagian korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan dan air dan sebagainya. Sel batu, sklereid, merupakan jaringan sklerekim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel yang mengalami penebalan. Fungsinya menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan melindungi bagian lunak yang di dalam. Selanjutnya Simplicia rhizoma. Lempu yang wangi. Tanaman asalnya itu Zingiber aromatica. Val, suku Zingiberaceae. Uji makroskopis. Kepingan panjang ditentukan tebal 1 cm sampai 2 cm, kadang-kadang bercabang. Warna permukaan coklat muda sampai coklat tua. Ujung kadang-kadang membengkok. Parut daun jelas terlihat.
bekas patahan, berserat pendek, warna kuning dengan bintik-bintik putih. Berikut gambar dari lempu yang wangi. Ujungnya berkerut, seperti ini. Ujungnya tuh seperti ini, berkerut. Berkerut. Untuk uji mikroskopisnya, epidermis terdiri dari satu lapisan sel bentuk pipi. Hipodermis terdiri dari beberapa lapis sel berdinding tipis. Gabus terdiri dari beberapa lapis sel. Gabus berbentuk persegi panjang. Dinding tipis, korteks parenkimatik. Terdiri dari sel parenkim berdinding tipis berisi butiran pati. Berkas pembuluh dan sel sekresi berisi minyak berwarna kuning terdapat tersebar di korteks. Butir pati tunggal bentuk lonjong atau bulat telur. Berukuran 8 mikrometer sampai 40 mikrometer, umumnya 20 mikrometer. Berkas pembuluh kolateral disertai serabut parenkim. Sel serabut berbentuk kecil memanjang. Dinding tebal bernoktah dan tidak berlingin. Lebar 8 mikrometer sampai 20 mikrometer. Silem umumnya berupa pembuluh jala dan pembuluh tangga. Lebar 20 mikrometer sampai 60 mikrometer. Floem sedikit endodermis terdiri dari satu lapis sel. Sel endodermis lebih kecil dari sel parenkim. Silinder pusat parenkimatik. Butir pati. Sel sekresi dan berkas pembuluh seperti yang terdapat di korteks. Berikut adalah gambar dari lempu yang wangi. Yang pertama ini parenkim dengan butiran pati. Itu seperti jaring laba-laba, terus di tengahnya itu ada bintik-bintik kecilnya. Lalu pembuluh kayu dengan penebalan jala itu seperti ini, bentuknya itu panjang, terus ada seperti serat-serat di tengahnya. Yang ketiga, pipati diperbesar itu bentuknya seperti ini, ada yang lonjong, ada yang bulat gitu. Terus 4 ini serabut, seperti serabut-serabut panjang-panjang seperti ini. Yang kelima itu ada pembuluh kayu. Pembuluh kayu ini panjang terus ada kayak serat-seratnya gitu. Di dalamnya ada bintik serat-serat. Lalu yang keenam pembuluh kayu dengan penebalan spiral itu seperti bulatan-bulatan spiral yang panjang. Dan yang terakhir 7 parenkin dengan sel sekresi. Itu seperti ini. Ada bintik-bintiknya juga di tengah-tengah. Parenkim, jaringan dasar yang utama sel-sel parenkim ditemukan pada akar dan batang terutama sebagai pengisi bagian korteks batang, daun, bunga, buah, dan biji. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis untuk menyimpan makanan dan air dan sebagainya. Pembuluh kayu atau silem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Pembuluh kayu berfungsi penyaluran zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Selanjutnya Simplicia flos, Jasminiflos atau bunga melati, tanaman asal Jasminum sambac, L. w. Aid, suku Olaceae. Uji makroskopis, mahkota bunga berbentuk trompet, berbentuk lembaran, agak mengkerut. Mahkota bunga panjangnya 0,6 cm sampai 1 cm. Tangkai bunga panjang 0,7 cm sampai 1 cm. Berikut gambar Jasminiflos.
Selanjutnya, uji mikroskopis. Fragmen pengenal adalah epidermis daun mahkota, papila daun mahkota, parenkim daun mahkota dengan berkas pembuluh dengan penebalan tangga dan spiral. Epidermis dengan papila terlihat tangential serbuk sari. Yang pertama ini epidermis daun mahkota, bentuknya seperti ini. Lalu berkas pembuluh bentuknya panjang seperti ada serat-seratnya. Seperti ini. Yang ketiga ini papila daun mahkota, bentuknya itu seperti segitiga terus ada bulatan-bulatannya. Lalu yang keempat berkas pembuluh dengan parenkim daun mahkota itu seperti gabungan dari nomor 2 dan nomor 3. Terus yang terakhir ini serbuk sari. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terdapat kerusakan mekanik dan serangan hama serta penyebab penyakit pada tumbuhan. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis yang tersusun dari sel-sel lapisan yang menutup seluruh permukaan luar tubuh tumbuhan secara tiba-tiba, kecuali pada celah stomata dan lentisel. Roset adalah ragam hias berbentuk lingkaran dengan gambar bunga di dalamnya. Sistolit merupakan badan terklarifikasi yang terdisposisi pada sel epidermis. Selanjutnya, Simplicia fructus. Buah cabai rawit. Tanaman asal Capsicum frutescens. Suku Solanaceae. Uji makroskopis, buah berbentuk bulat panjang, lurus atau bengkok, ujung meruncing, pangkal lebih lebar daripada ujung, panjang 2 cm sampai 6 cm, lebar 0,5 cm sampai 0,8 cm. Permukaan licin, mengkilap pada keadaan segar dan berkerut pada keadaan kering. Bagian pangkal beruang 2 sedang, bagian ujung beruang 1, berwarna merah kekuningan, merah sampai merah tua. Dinding buah liat sangat tipis, tebal kurang dari 0,5 mm. Gagang buah relatif panjang, berukuran lebih kurang 3/4 sampai 2 kali panjang buah. Ramping, warna hijau kehitaman, kelopak berbentuk lonceng, terdiri dari 5 helai daun kelopak yang berlekatan satu sama lain. Warna hijau kehitaman. Biji banyak, relatif besar, bentuk bundar atau segitiga pipi. Bagian tengah lebih kurang 3 mm, warna kuning terlepas atau melekat pada plasenta. Uji mikroskopis. Fragmen pengenal adalah fragmen tangential epidermis luar, dinding bernokta. Fragmen epidermis adalah fragmen epidermis dalam berdinding tebal yang menyerupai sel batu terlihat tangential. Fragmen pembuluh kayu bernokta atau dengan penebalan tangga dan spiral. Fragmen hipodermis, fragmen serabut parenkim, sangat sedikit. Uji mikroskopis. Yang pertama, epikarpium terlihat tangential. Ini gambarnya yang nomor 1. Lalu nomor 2 itu sel endokarpium berdinding tebal menyerupai sel batu. Itu seperti bulatan-bulatan yang berjejer, terus panjang. Lalu nomor 3 itu pembuluh kayu bernokta dengan penebalan
penebalan tanggal dan spiral itu seperti ini, spiral panjang. Terus yang keempat itu ada hipodermis. Bentuknya tuh seperti jaring laba-laba tapi kayak lebih tebal itu. Terus 5 serabut Serenkim seperti serabut-serabut. Nah. Uji mikroskopis pembuluh kayu atau silem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Pembuluh kayu berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Jaringan Selenkim adalah jaringan penguat atau jaringan penyongkong dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Endokarpium, lapisan dalam yang terletak berdekatan dengan biji dan berperan sebagai lapisan yang melindungi biji. Hipodermis atau eksodermis, lapisan sel terluar di korteks tumbuhan, terletak tepat di bawah epidermis. Sel-sel ini kadang-kadang digunakan untuk memberikan dukungan struktural tambahan atau untuk menyimpan bahan makanan atau udara. Selanjutnya Simplicia semen, biji sawit hitam, tanaman asal Brassica nigra L, suku Crucifera. Uji makroskopisnya berbentuk bundar, diameter 1 mm sampai 1,6 mm, warna luar abu-abu sampai hitam, permukaan biji tidak rata, berlekuk seperti jala. Selanjutnya uji mikroskopis, fragmen pengenal adalah fragmen epidermis kulit biji dengan sel besar dan berlendir. Fragmen palisad, fragmen kotiledon, dan endosperm dengan tetes minyak dan butir eleuron. Fragmen epidermis kulit biji berisi lendir. Yang pertama ini epidermis dengan palisad. Bentuknya itu bulat-bulat seperti ini. Lalu yang nomor 2 sel besar. Sel besar itu yang ada di dalamnya ini, yang titik-titik ini. Terus yang nomor 3 itu epidermis berlendir, itu bulat-bulat. Terus tengahnya ada bulat-bulat lagi. Kayak serat gitu. Nomor 4 ini kotiledon. Seperti jaring laba-laba, bulat-bulat. Yang kelima ini butiran eleuron yang ada di dalam nomor 4, bintik kecil-kecil. Terus yang keenam itu tetes minyak seperti ini. Uji mikroskopisnya, fungsi utama dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terdapat kerusakan mekanik dan serangan hama serta penyebab penyakit pada tumbuhan. Epidermis merupakan lapisan sel paling luar dan menutupi permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Jaringan epidermis yang tersusun dari sel-sel, lapisan yang menutup seluruh permukaan luar tubuh tumbuhan secara tiba-tiba, kecuali pada celah stomata dan lentisel. Roset adalah ragam hias berbentuk lingkaran dengan gambar bunga di dalamnya. Cistolith merupakan badan terklasifikasi dengan terdisposisi pada sel epidermis. Selanjutnya, Simplicia fructus, Talus Acanthopora spicifera. Tanaman asal Acanthopora spicifera, suku Rhodomelaceae. Berikut adalah gambar dari talus. Uji makroskopis. Alga merah spesies A, spicifera, yaitu memiliki ukuran panjang 9-10 cm. Talus berwarna kuning kemerah-merahan atau coklat kemerah-merahan dengan bentuk percabangan 2 bagian, dikotomus. Cabang utama pendek. Talus bercabang banyak, selang-seling berbentuk silinder, agak kaku dengan bintil-bintil yang mencuat ke samping dengan permukaan yang kasar. Tumbuh melekat pada batu karang.
pecahan karang, serta karang mati. Uji mikroskopis. Sel pusat dikelilingi oleh 5 sel periaksial dan sel kortikal semakin mengecil ke atas korteks. Korteks berbentuk memanjang. Bagian permukaan sel terdiri dari 1-2 sel korteks berbentuk korteks. Memanjang, sel kortikal berbentuk bulat. Berikut gambar dari mikroskopis talus Acanthophora spicifera. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.